Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 KKNJR STIP Islamiyah Karya Pembangunan Parangawi tahun 2020 ingin sedikit berbincang dengan Dr. Anis Sudarwi mengenai menjaga kesehatan tubuh dengan menjalankan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS di era new normal. Baik, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Anis Sudarwi. Begini kami akan sedikit berbincang nih Pak ya. Ya. Mengenai pertanyaan seperti ini. Seiring merebaknya wabah COVID di Indonesia, termasuk mungkin wilayah Paran ini, bagaimana sikap masyarakat yang untuk menyikapi wabah tersebut? Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak siapa? Mbak Indra. Mbak Indra. Jadi gini, kita sekarang ini lagi kan menghadapi wabah yang non alam. Jadi suatu wabah penyakit yang melanda seluruh dunia, termasuk di daerah kita, daerah Paran, Ngawi, Timur Indonesia. Jadi seluruh dunia ini terpapar virus corona ini, yang penyakitnya disebut dengan COVID-19. Saat ini kita sudah mengalami masa yang disebut dengan masa new normal. Jadi new normal ini justru malah kita harus hati-hati. Penyakit COVID-19 ini malah semakin banyak yang terinfeksi. Artinya kita mungkin justru malah kita beraktivitas, kemudian kita bisa kemana-mana, bisa bepergian dengan bebas. Itu bukan berarti bahwa kita sudah bebas dari COVID. Kita justru malah harus lebih ekstra hati-hati karena di sekitar kita ini banyak sekali virus itu. Ya, artinya kita harus menjaga diri kita, melindungi diri kita agar kita tidak terinfeksi dari virus itu. Kemudian sebelum ke arah sana, saya mau bercerita mengenai kondisi saat ini ya. Tadi pagi saya baru mendengar berita di TV bahwa di India itu sudah mencapai 4 juta yang terinfeksi. Sedangkan di dunia banyak sekali, dulu malah Spanyol itu berapa semakin banyak. Terus kemudian yang di Indonesia sendiri angka yang sekarang sudah tercatat itu 35.331 ini sudah positif. Ada yang dirawat, ada yang tersembuh, dan ada yang meninggal. Artinya sudah banyak sekali yang terkena virus ini. Kemudian untuk Ngawi sendiri ini sudah ada 89 yang positif. Paran sendiri itu yang positif sudah ada 3. Jadi dan sekitarnya Teguhan, kemudian Ngawi, kemudian Geneng, Tunggalar juga semuanya sudah ada, sudah banyak positif. Jadi artinya kita hati-hati untuk aktivitas keluar. Terus kemudian bagaimana sikap kita terhadap kondisi seperti itu? Karena kita harus hati-hati itu, maka dan menjaga diri itu, maka beberapa sikap yang nanti mau saya sampaikan ya. Jadi yang pertama saya sampaikan ini melindungi diri kita karena kita orang Islam, kita Muslim. Jadi saya menyampaikan berdasarkan yang sudah dituturkan oleh Rasulullah. Ya, ada hadis Rasulullah yang jagalah 5 hal sebelum 5 hal. Itu yaitu kita harus menjaga kesehatan sebelum kita sakit. Artinya kita melindungi diri kita biar kita itu tidak sakit. Ya, karena di sekitar kita banyak yang sakit karena penyakit COVID ini. Jadi salah satunya masalah imunitas, kita harus menjaga imun kita. Terus kemudian tentang kebersihan diri kita, nanti akan saya lebih jelas.
Kemudian menyikapi yang tadi itu kita harus menjaga diri kita tadi itu, jangan kita gampang untuk bepergian, kemudian kontak dan sebagainya dengan itu. Lah, ada hadis Rasulullah juga, kalau misalnya ada di satu tempat yang terpositif terpapar wabah itu, kita tidak boleh datang ke sana. Begitu juga kalau di daerah kita sudah terpapar, kita tidak boleh pergi keluar dari tempat kita. Jadi namanya mengisolasi diri mandiri ya. Yang kita sebut isolasi mandiri itu sebenarnya tuntunan dari Rasulullah. Ya, ada tuntunannya. Kemudian kita juga harus berakhlak yang baik, yang kalau kita artikan dalam bahasa kita biasanya menyangkut yang tadinya perilaku hidup bersih dan sehat ya. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat ini juga sudah diturunkan oleh Rasulullah ya, menjaga kebersihan, cuci tangan yang diajarkan oleh WHO bahwa kita 6 langkah cuci tangan, termasuk salah satunya pakai hand sanitizer ini. Kalau bisa dengan air yang mengalir, kita misalnya ada air minimal 20 detik dengan 6 langkah. Kalau tidak bisa, karena di mana ada virus, kita bawa seperti ini. Jadi atau di ruang tamu atau di rumah kita ada hand sanitizer. Jadi ini salah satu langkah untuk pencegahan tadi. Menurut Dr. Anis, bisa dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19? Ya, jadi yang perlu dilakukan yang untuk mencegah itu, jadi COVID itu, yang pertama yang tadi saya sampaikan adalah kita harus PHBS ya, maksudnya perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama itu adalah kita cuci tangan rutin tadi itu. Setiap kali apapun sesering mungkin, setiap kali makan apapun, bahkan apalagi mau makan. Karena makan itu kita masukkan ke dalam mulut. Karena penyakit ini proses penularannya melalui mulut, hidung, dan mata. Terus kemudian tangan juga pakai masker atau face shield. Jadi pada saat kita berbincang-bincang seperti ini, kita sudah pakai face shield ya. Jadi tidak droplet yang kita pada saat kita ngomong itu keluar droplet itu tidak akan sampai ke teman bicara kita. Kemudian jaga jarak. Nah seperti ini. Jadi kita menjaga jarak sebetulnya yang disarankan adalah 1 meter. Jadi kita droplet itu maksimal 1 meter sama nggak sampai ke tempat kita. Terus kemudian selain itu juga pakai masker. Kalau saya lagi meriksa pasien itu pasti pakai masker, juga pakai face shield. Nah, tapi kita lagi dari sini, insya Allah sudah face shield ini. Kemudian itu yang yang bisa dilakukan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Terus lantai ini, apa yang bisa kita sosialisasikan kepada masyarakat? Ya, ini yang sangat penting sekali. Jadi kita harus menyampaikan mengenai kondisi penyakit ini kepada masyarakat. Perkembangan penyakit ini bagaimana biar masyarakat itu bisa mengetahui dan bisa waspada, bukan menakut-nakuti dia. Yang kita takuti hanya satu, yaitu Allah. Kalau kita sampaikan informasi bahwa mereka itu bisa terpapar COVID-19 ini dimanapun, mereka pasti akan waspada. Mereka akan memakai pelindung diri dan mereka juga dengan aktivitas yang bebas tetapi dapat terlindungi. Itu harus disampaikan ke masyarakat. Jadi menyampaikan informasi-informasi yang benar. Sekarang ini banyak sekali informasi atau yang istilahnya di medsos kan banyak
wah namanya ya informasi yang tidak benar. Jadi banyak sekali yang menakut-nakuti hal-hal yang sebetulnya tidak perlu itu diberitakan. Contohnya misalnya sekarang ini sudah normal, sudah tidak perlu takut lagi corona. Corona itu konspirasi, corona itu tidak ada dan sebagainya. Itu kan sebetulnya menyesatkan, informasi yang tidak benar. Kita harus menyampaikan ke masyarakat bahwa corona itu ada. Banyak sekali tenaga kesehatan, dokter yang sudah meninggal dunia karena terpapar dari pasien yang ditangani. Terus kemudian juga yang informasi yang di TV sudah kita lihat yang meninggal juga banyak, yang dirawat di rumah sakit juga banyak. Jadi ini harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa menjaga perilaku hidup bersih dan sehat tadi itu agar pelindung diri, cuci tangan, terus kemudian masker ini harus selalu disampaikan ke masyarakat dan mereka harus menyadari, saling mengingatkan. Ya, itu yang perlu diingatkan ke masyarakat. Mungkin ada lagi. Ini Pak, masyarakat, bagaimana masyarakat khususnya sekolah itu yang terkena itu rata-rata Ya, banyak yang periksa bahasa itu yang ya penyakitnya, karena saya sudah ngomong, jadi penyakitnya ada yang seperti COVID, batuk pilek, kemudian demam, terus kemudian sesek. Karena COVID ini kan yang sedang paru-paru. Jadi kalau misalnya ada penyakit yang seperti itu yang disebut saya juga harus waspada. Dan jangan-jangan ini COVID gitu. Tapi ya dengan pelindung diri dan sangat proteksi, insya Allah kalau kita bisa menjaga, insya Allah kita akan menular. Kemudian yang banyak juga karena yang umum ya penyakit yang lain, misalnya kayak pegel-pegel yang terutama usia tua, apalagi usia tua ini daya tahan tubuhnya rendah. Jadi harus selalu saya juga menyampaikan kalau datang ke tempat manapun keluar rumah itu harus pakai masker, kemudian jaga kebersihan, tidak boleh nyentuh atau salaman dengan yang lain yang kita tidak kenal, bahkan yang dekat-dekat seperti ini pun kalau kita salaman siapa tahu dia virus ini, bukannya kita apa itu bahasanya kawalan kita gitu ya. Jadi bukan itu, tapi kita cuma waspada. Moga-moga nanti setelah kita sudah bebas dari virus corona ini, COVID ini, nanti insya Allah kita sudah kembali normal. Mungkin ada lagi. apa pesan Dr. Anis yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan? Pertanyaan yang bagus sekali Mbak Risa. Jadi saya berpesan kepada masyarakat, ya terutama juga untuk kita sendiri ya, ini semuanya harus selalu tadi diperhatikan perlindungan diri kita. Yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kita itu harus punya imunitas yang bagus, karena virus ini tidak menyerang pada orang yang punya imun tinggi. Ya, saya sendiri setiap hari minum vitamin C, vitamin D, vitamin D. Ini yang diusahakan bisa kita konsumsi. Karena dengan begitu kita punya daya tahan yang bagus, benteng yang bagus. Virus itu akan masuk ke kita dan itu tidak akan bisa menyerang karena sudah dilawan oleh benteng kita tadi. Artinya itu akan bekal. Nah, kita tidak akan bisa, insya Allah. Nah, caranya membuat imun kita itu menjadi bagus, yang pertama selain vitamin tadi itu makan yang halal dan thayyib. Tidak hanya halal tapi thayyib juga.
Jadi makanannya yang sehat, yang bergizi, yang membuat kita menjadi imun tadi salah satunya juga bagus. Nah, salah satunya misalnya kita banyak makan sayur, terus kemudian buah-buahan, ya. Terus kemudian juga kalau bisa misalnya susu, tidak hanya makan nasi lauk aja, tapi juga kalau kita dulu mengenal dengan pasien lima sempurna. Terus kemudian yang kedua, istirahat cukup. Jadi dulu pernah Rasulullah itu melihat sahabat semalam suntuk itu beribadah, maksudnya sholat di masjid, tidak tidur. Justru malah itu Rasulullah. Tidak boleh seperti itu. Tubuh itu punya hak untuk tidur istirahat. Kalau misalnya kita bisa istirahat, maka imun kita juga akan naik. Kalau kita kurang tidur, imun kita turun, gampang kena COVID-19. Kemudian yang ketiga, sikap kita, akhlak ya, kalau kita punya akhlak kita. Jadi sikap kita tidak boleh emosi, tidak boleh marah-marah, tidak boleh pesimis, tidak boleh panik, dan tidak boleh ngomong-ngomong yang negatif. Jadi apa yang kita omongkan itu bisa menjadi doa kita. Kita berpikir positif, itu akan menjadi baik untuk kita. Akibatnya akan baik. Misalnya kita gini, aduh ini saya sakit, nanti akan jadi sakit. Jadi tidak boleh ngomong yang negatif. Kita ngomong hari ini saya sehat, hari ini saya kuat, hari ini saya semangat. Itu akan membuat kita betul-betul jadi semangat. Jadi kata-kata yang positif, terus kemudian yang tadi tidak boleh pesimis, tidak boleh macam-macam. Terus kemudian pesan-pesan saya tetap ya di rumah, kemudian jaga jarak dengan teman bicara, terus kemudian jika keluar rumah itu gunakan masker ya. Tadi sudah saya sampaikan, gunakan masker juga ya, menutup hidung dan mulut sampai ke mohon maaf ini. Nah, jadi tidak boleh seperti ini. Ini salah. Kalau seperti ini masih kuman virus itu masih bisa masuk ke hidung. Jadi harus seperti ini. Kemudian kalau melepas diusahakan jangan ini. Ini juga sebetulnya salah. Karena virus yang kita ajak, teman yang kita ajak ngomong itu juga bisa ke leher kita. Jadi diusahakan melepasnya secara keseluruhan. Jadi itu sendiri diletakkan. Kalau kita lihat di online itu ada tempat pelindung yang ini dimasukkan, atau kalau nggak itu yang sederhana aja kita pas di dalamnya yang terlindung, kemudian kita akan ya. Terus kemudian selain memakai masker, kalau perlu pakai face shield. Tapi kalau masker saja kemana-mana face shield ini kalau misalnya kita bicara intensif seperti ini tidak perlu. Terus kemudian kalau misalnya tidak ada keperluan yang benar, kita bisa komunikasi dengan teman, dengan kolega, dengan siapapun yang perlu kita ajak ngomong itu pakai telepon, pakai WA, atau pakai komunikasi yang sekarang pakai internet dan sebagainya digital. Jadi tidak perlu kita kemudian cuma menyampaikan suatu atau kita cuma ngopi-ngopi, ngobrol dan sebagainya, jadi tidak penting sekali kita. Kemudian hindari kerumunan. Pada saat kan kadang-kadang kebiasaan kita itu pada saat kita sendirian kita suka pegang-pegang hidung, mulut, wajah ya, itu juga dihindarkan sebisa mungkin. Bahkan pada saat sholat setelah kita berdoa itu jadi tidak perlu, karena kita tidak tahu di masjid atau di mana itu habis kita
kita bersujud itu ada virus apa enggak. Jadi itu tuh salah satu yang melindungi kita, ya. Jadi jangan suka memegang muka karena bisa memasukkan virus. Kemudian ya tadi cuci tangan, terus kemudian kalau batuk atau bersin memakai siku, lipatan siku yang saya buat seperti ini. Jadi jangan menggunakan tangan lagi sekarang, karena dengan siku ini nanti insya Allah aman, kita tidak akan mungkin kan jihad siku. Jadi kita kalau tangan kan biasa makan pakai tangan atau pakai tangan dalam mulut hidung. Jadi kalau bisa kita tutup begini, mungkin salaman yang kedua atau orang lain, ya. Terus kemudian kalau kita sakit atau ada keluhan yang kira-kira kita rasa kok saya curiga COVID, saya habis bagian sana, habis ada teman dari luar kota yang datang ke sini habis ngobrol, terus kita jadi sakit, ya bukannya kita parno tadi itu, ya kita atau paranoid lah, kita cuma waspada. Nah, kita periksakan ke dokter atau ke tenaga kesehatan, apakah kalau perlu kita tanyakan apakah kita termasuk saya kena COVID. Kalau misalnya memang curiganya ke sana, nanti perlu pemeriksaan lebih lanjut, diperiksa dulu, terus kemudian diperiksa lebih lanjut, misalnya pemeriksaan rapid test. Kalau rapid testnya reaktif, perlu diperiksa lebih lanjut pakai swab. Kalau misalnya swab positif, ya harus isolasi, mungkin isolasi di rumah sakit, di fasilitas kesehatannya yang ya. Itu saya kira kita sekarang harus berharap optimis, ya, tidak boleh tadi pesimis. Kita harus kuat, ya, untuk ini. Jadi nanti kalau misalnya kita optimis, kuat, insya Allah kita sehat, dan kita berdoa sama-sama berdoa dan mendoakan kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang kena COVID dan sebagainya. Kita berdoa untuk kita dan mendoakan yang lain, jangan sampai kita kena, terus semoga penyakit COVID ini segera hilang dari sekitar kita dan dari bumi. Mungkin itu aja Pak, terima kasih ya Pak ya waktunya. Maaf kalau kita mengganggu ini. Oh tidak. Baik, Ya. ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.